Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pastilah memiliki sisi baik dan sisi buruk di dalam dirinya. Begitu pula dengan diri kita. Namun sebaiknya kita tidak menilai seseorang hanya berdasarkan satu tindakan atau perilaku saja. Kita harus membuka pikiran dan hati untuk mengenal orang tersebut secara lebih mendalam. Orang yang terlihat baik bisa jadi memiliki sisi buruk yang tersembunyi. Sedangkan orang yang terlihat jahat bisa jadi memiliki sisi baik yang tersembunyi. Ada sebuah cerita berjudul The Two Wolves atau Dua Serigala. Pada suatu hari, seorang anak laki-laki mendatangi kakeknya yang bijaksana dan bertanya, "Kakek, mengapa ada begitu banyak kebencian dan kejahatan di dunia ini?" Kakek itu duduk diam sejenak, kemudian dia menjawab, "Anakku, ada dua serigala yang hidup di dalam diri kita semua. Serigala pertama mewakili kejahatan, seperti kemarahan, iri hati, keserakahan, dan kebencian. Serigala kedua mewakili kebaikan, seperti kasih sayang, kedamaian, sukacita, dan kebaikan hati." Anak itu terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Kakek, manakah serigala yang menang?" Kakek itu tersenyum dan berkata, "Itu tergantung padamu, anakku. Serigala mana yang kamu beri makan akan tumbuh kuat dan menang dalam hatimu." Cerita The Two Wolves atau Dua Serigala berasal dari cerita rakyat Indian Cherokee. Cerita ini mengisahkan tentang seorang kakek bijak yang memberikan nasihat pada cucunya tentang bagaimana cara mengatasi konflik dalam dirinya. Dalam cerita ini, dua serigala melambangkan dua sisi dalam diri manusia, yaitu kebaikan dan juga kejahatan. Serigala yang satu melambangkan kebaikan seperti kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, keberanian, dan kejujuran. Sedangkan serigala yang lain melambangkan kejahatan seperti kebencian, kesedihan, ketakutan, kemarahan, dan juga kebohongan. Ketika cucu bertanya pada kakeknya, "Mana serigala yang menang?" Kakek menjawab, "Serigala yang kamu beri makan." Makna kebijaksanaan dari cerita ini adalah bahwa setiap orang memiliki dua sisi dalam dirinya. Kita dapat memilih untuk memberi makan serigala kebaikan atau serigala kejahatan di dalam diri kita. Pilihan kita akan menentukan mana yang akan tumbuh dan menguasai diri kita. Jadi kita harus memilih untuk memberi makan serigala kebaikan dengan melakukan tindakan yang positif dan memilih untuk menghindari tindakan yang negatif. Kita harus bisa memperkuat sisi kebaikan dalam diri kita. Kita harus selalu memilih tindakan yang baik dan memperkuat nilai-nilai positif seperti kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, keberanian, dan juga kejujuran. Dengan melakukan itu, kita akan dapat menumbuhkan sisi kebaikan dalam diri kita dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Setiap orang memiliki pilihan untuk menemukan serigala mana yang akan menguasai hati dan pikirannya. Kita bisa memilih untuk memberi makan kebaikan atau memberi makan kejahatan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari bisa menjadi makanan untuk serigala dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha
untuk memilih tindakan dan pikiran yang baik, sehingga serigala kebaikan akan tumbuh kuat dan menguasai hati dan pikiran kita. Hal ini akan membawa kebaikan dan kebahagiaan dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Cerita rakyat The Two Wolves atau dua serigala ini ingin memberitahukan kepada kita semua tentang adanya pertarungan antara kebaikan dan kejahatan di dalam diri setiap individu. Kita semua memiliki dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi yang baik dan juga sisi yang buruk. Kita harus bisa memilih sisi mana yang akan kita biarkan mendominasi hidup kita. Jika kita ingin hidup kita menjadi lebih baik dan penuh makna, maka kita harus memilih untuk memberi makan serigala yang baik yang ada di dalam diri kita dan tidak memberi makan serigala yang buruk. Kita harus memilih untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita dan menghindari hal-hal yang negatif. Kita harus memilih untuk menjadi pribadi yang baik dan melakukan tindakan yang positif. Kita semua memiliki kekuatan untuk memilih dan mengendalikan pikiran dan juga tindakan kita. Kita harus berjuang untuk memilih hal yang baik dan positif dan menghindari hal-hal yang negatif dan merugikan diri kita dan orang lain. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang baik dan melakukan tindakan yang positif setiap saat. Kita harus selalu memilih untuk memberi makan serigala yang baik dalam diri kita dan menghindari memberi makan serigala yang buruk. Kita harus memilih untuk menjadi pribadi yang berani, jujur, dan berusaha untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Kebaikan dan keburukan adalah dua sisi dari sebuah koin yang saling berhubungan. Kebaikan meliputi segala tindakan positif kita, seperti sikap empati, kepedulian, kejujuran, kesetiaan, dan lain sebagainya. Sedangkan keburukan meliputi segala tindakan negatif, seperti keegoisan kita, kebencian terhadap orang lain, penipuan, dan lain sebagainya. Kedua hal tersebut dapat terjadi karena adanya kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang, seperti pengalaman masa lalu, lingkungan, dan juga budaya. Untuk mengatasi keburukan dan meningkatkan kebaikan, kita dapat memulai dengan introspeksi diri dan mengenali nilai-nilai positif yang ingin kita kembangkan. Kita juga perlu berusaha menghindari pengaruh negatif dan memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi yang positif. Selain itu, kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Sangatlah penting untuk diingat bahwa kebaikan dan keburukan bukanlah sesuatu yang mutlak dan statis. Kita dapat berubah dan tumbuh secara positif melalui usaha dan tekad yang kuat untuk mengembangkan nilai-nilai positif dalam diri kita. Kita juga dapat membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang dalam hal yang sama dengan memberikan dukungan dan inspirasi. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kita semua memiliki sisi baik dan buruk dalam diri kita. Oleh karena itu, kita perlu menerima kekurangan diri kita dan juga orang lain. Kita juga harus berusaha untuk memperbaiki segala hal yang tidak baik, yang buruk yang ada di dalam diri kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecenderungan kita terhadap keburukan dan mengembangkan kebaikan di dalam diri kita. Yang pertama yaitu refleksi diri.
Lakukanlah refleksi diri secara teratur untuk mengevaluasi diri kita sendiri dan melihat di mana kita perlu memperbaiki diri. Kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dan cari tahu di mana kita perlu mengubah diri agar menjadi lebih baik. Yang kedua adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain dapat membantu kita mengembangkan rasa empati dan memahami orang lain dengan lebih baik. Hal ini juga dapat membuat kita merasa lebih baik secara emosional, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi kecenderungan kita untuk melakukan tindakan yang buruk. Yang ketiga adalah memperkuat kebaikan. Alihkan fokus dari keburukan menjadi kebaikan. Banyak kebaikan yang dapat dilakukan sehari-hari, seperti memberi senyum pada orang lain, memberikan bantuan ketika dibutuhkan, dan berbicara dengan kata-kata yang baik dan juga positif. Yang keempat yaitu menghindari pengaruh negatif. Hindari pengaruh-pengaruh yang dapat memicu kecenderungan buruk dalam diri kita. Ini bisa berupa lingkungan yang kurang sehat atau teman-teman yang berperilaku buruk. Yang kelima yaitu mengasah kemampuan kebijaksanaan. Kebijaksanaan memainkan peran penting dalam mengembangkan diri menjadi lebih baik. Perluaslah pengetahuan dan pengalaman kita, serta belajar dari kesalahan dan pengalaman yang telah dilalui. Dalam hal ini, penekanan pada pengembangan kebaikan dan mengurangi kecenderungan buruk haruslah dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat membangun karakter yang baik dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Demikianlah video kebijaksanaan tentang kebaikan dan keburukan. Jika kalian menyukainya, silakan di-like dan share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih sudah menonton.